Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, ada 3 kunci untuk terkabulnya doa-doa kita. Yang pertama, kita membaca ta'awudz dulu. Karena kenapa? Karena di dalam kita berdoa itu kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan setan, dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Jadi supaya doa kita itu benar-benar khusyuk, ya, benar khusyuk, dan harus benar-benar keluar dalam hati, dari hati itu ya. Itu berdoa itu. Makanya biar kita fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita memohon perlindungan dulu dari godaan-godaan setan yang terkutuk itu. Makanya kita dianjurkan membaca ta'awudz dulu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Terus setelah membaca ta'awudz, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena segala sesuatu, segala kegiatan yang dilakukan oleh kita tanpa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kita tidak akan menjadi suatu ibadah. Jadi setelah membaca ta'awudz, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah membaca bismillah, terus membaca syahadat. Kenapa membaca syahadat? Kita kadang-kadang mungkin dari ucapan-ucapan kita nggak tahu. Kita kadang-kadang tercampur dengan syirik-syirik kecil, gitu ya. Banyak lah kalau kita jabarkan gitu dalam perilaku dalam sehari-hari, itu banyak. Ya. Banyak istilahnya ucapan-ucapan kita yang melenceng, gitu ya, melenceng dari aturan-aturan agama ya. Contohnya seperti ada seorang yang sakit, di mana begitu ada temannya yang menganjurkan, udah minum obat ini, kemarin saya minum obat ini, saya sembuh. Nah itu kan seperti yang begitu itu tidak terasa. Itu sudah termasuk, kalau menurut ilmu dari kitab hikam, itu sudah termasuk syirik gitu. Jadi kita udah meyakini bahwa obat itu yang akan menyembuhkan. Nah supaya terhindar dari segala kesirikan-kesirikan, maka kita dianjurkan membaca syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Setelah itu kita membaca sholawat yang mana saja, mau sholawat Ibrahimiyah, mau sholawat Gina, mau sholawat Adrikni, mau sholawat Maria, sholawat yang mana, atau mau sholawat Jibril, boleh. Ya, yang penting kita membaca sholawat. Itu kunci yang pertama. Ya, kunci pertama itu, pertama kita baca ta'awudz, kedua membaca basmalah, ketiganya membaca syahadat, membaca sholawat. Ya, itu kunci untuk terkabulnya doa kita. Nah, kunci yang kedua, setelah membaca yang 4 itu, terus kita dianjurkan membaca 2 surat dari Al-Quran, ya, yang mana 2 surat ini Allah turunkan sengaja untuk umat Nabi Muhammad, tidak kepada umat yang lain. Itu. Yang mana Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan 2 surat ini pada Nabi Muhammad. Barang siapa di antara umatmu yang membaca dengan 2 surat ini, maka akan dikabulkan doanya. Itu ya. Dari pembacaan 2 surat tersebut, selain akan mengabulkan doa, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dari huruf yang dibaca oleh kita, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan mempercepat datangnya kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya ini kunci, ini hadis Muslim ya, hadis Muslim, hadis sahih. Yang mana 2 surat ini itu kalau kita lihat di samping Ka'bah ya, atau yang ditulis di dalam kiswah, itu ada tertera 2 surat tersebut. Gitu ya. Nah, yang pertama, surat ini adalah surat Al-Fatihah yang akan mempercepat terkabulnya doa kita. Ya. Pertama surat Al-Fatihah.
Yang kedua surat Al-Baqarah. Nah, waduh, banyak katanya surat Al-Baqarah kan berapa lembar itu kan, hampir 2 juz, 1,5 juz surat Al-Baqarah. Kita bukan berarti membaca surat Al-Baqarah itu dari alif lam mim sampai terakhir, bukan gitu. Itu cuman di akhirnya saja, ya, akhirnya saja. Itu di dalam hadisnya cuma 2 ayat. Surat Al-Baqarah itu 2 ayat, yaitu ayat 285 dan 286. Itu amana rasulu bima unjila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun ulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu 2 ayat. Jadi kunci yang kedua itu 2 surat. Pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, sebagian ulama itu menganjurkan juga itu pembacaannya itu dari ayat 184. Ya 3 ayat ya. 3 ayat. Itu dari inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, nah, gitu ya. Dari ayat itu, tapi di dalam hadis itu diterangkan cuma 2 ayat. Itu ya, 2 ayat. Nah, dari pembacaan 2 surat tersebut itu apa yang menjadi kesulitan di dalam hidup kita, baik itu perezekian, rumah tangga, perjodohan, atau kesembuhan, ataupun karir, itu yang diinginkan oleh kita, yang selama ini merasa sulit di dalam hidup kita, itu insya Allah akan permudahkan. Allah akan keluarkan dari segala kesulitan hidup, akan dipermudah oleh Allah apabila kita sebelum berdoa membaca 2 surat tersebut. Itu ya, itu kunci yang kedua. Nah, kunci yang ketiga, setelah kita membaca ta'awudz, bismillah, syahadat, sholawat, terus membaca 2 surat tersebut, itu kita diperintahkan sebelum berdoa yaitu membaca Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna bukan berarti kita harus 99 semuanya dibaca, bukan berarti begitu. Tapi kalau hafal nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Itu lebih bagus gitu, semuanya dari mulai ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya dibaca. Nah, itu pembacaan Asmaul Husna itu disesuaikan dengan apa yang kita panjatkan doa kita. Kalau kita memohon kerezekian itu ya Rojak, ya Goni, ya Fatah, gitu kan? Kalau kita meminta isinya keselamatan ya Salam, dan yang lain-lain gitu. Kalau kita menginginkan kasih sayang dari sesama gitu, apalagi dari pasangan gitu kan, ya Rahman, ya Rahim gitu, dan banyak-banyak lagi. Itu 3 kunci untuk cepat terkabulnya hajat-hajat kita, gitu ya. Nah, setelah berdoa, setelah kita mengemukakan apa yang kita inginkan, baru kita ditutup dengan sholawat lagi, gitu ya. Jadi nantinya itu ta'awudz, bismillah, syahadat, sholawat, dan 2 surat itu akan mengangkat doa-doa kita. Nah, sholawat yang terakhir akan mendorong doa kita. Makanya doa kita insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku sekalian, kami juga di sini mendirikan riyadoh, yang mana riyadoh ini setiap malam kami beriyadoh ya.
tiap jam 9 sampai setengah 12. Kami bersama jamaah dari berbagai daerah bersama-sama beriadah itu di dalam Zoom ya, menggunakan aplikasi Google Meet gitu. Nah, mungkin di antara sahabat-sahabatku yang belum bergabung, kalau berkenan untuk bergabung, yuk kita bergabung dengan kami. Nomornya di sini ya. Nomornya di sini, nanti bisa hubungi kami. Dan di sini kami bukan hanya beriadah saja, di sini juga kami ada tarik energi, yang mana bagi si penderita atau bagi siapa saja yang mempunyai kesakitan, ya apalagi yang udah lama, udah 5 tahun, yang 10 tahun, bahkan di jemaah kami ada yang sampai 20 tahun itu sakit aja terus gitu ya. Udah kesana kesini sini, mungkin Allah belum menakdirkan untuk kesembuhan gitu. Begitu bergabung di riadah kami, alhamdulillah, yang selama 20 tahun merasakan sakit itu dalam tempo 1 minggu, 1 minggu ditarik energi, Allah angkat penyakitnya. Karena di sini kami selain tarik energi juga ada ruqyah ya, ruqyahnya jarak jauh, dari kejauhan gitu. Jadi istilahnya untuk ruqyah tidak usah datang ke tempat kami, itu bisa dari kejauhan gitu ya gitu. Nah, insya Allah nanti di bulan Syawal kami akan mulai lagi untuk riadah bersama-sama, dan sementara di bulan suci Ramadan kami liburkan dulu untuk mengisi waktu atau banyak aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan ya. Jadi bagi siapa saja yang berminat beriadah dengan kami, yaitu di Majelis Riyadhah Al-Muluk, silakan hubungi kami ya, kita sama-sama riadah berjamaah dengan jamaah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.